Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah kama qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du wa qala nabiyyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita puji dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat sehat. Nikmat sehatnya badan ini sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban-kewajiban kita yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir nanti. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, penting sekali bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk mengoreksi kembali diri kita, untuk memuhasabah kembali diri kita. Muhasabah adalah melihat amalan yang telah dilakukan oleh jiwa dan mengoreksi kesalahannya serta menggantinya dengan amalan-amalan kebaikan. Kita semua tahu bahwasanya kita penuh dengan kekurangan. Entah itu di dalam kekurangan kita dalam kemaksiatan kepada Allah, kekurangan kita di dalam ketaatan kepada Allah, bahkan kekurangan kita di dalam bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu untuk hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Kemudian Allah melanjutkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah akan menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Ingat, itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasyr ayat 18-19. Inilah yang menjadikan dalil bahwasanya kita harus mengintrospeksi diri kita, harus mengoreksi diri kita, harus memuhasabah diri kita. Jikalau kita tergelincir di dalam suatu kesalahan, hendaknya kita koreksi kembali kesalahan tersebut serta berpaling dari perantara yang mengantarkan kepada kemaksiatan tersebut. Kalau kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib untuk kita kerjakan, hendaknya berusaha keraslah sesungguh-sungguhnya untuk menyempurnakannya dan meminta pertolongan dan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan beribadah kepadanya.
Lihatlah doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita dimudahkan beribadah kepada Allah. Dalam hadisnya dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan Mu'adz. Kemudian seraya mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, wallahi inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, aku mencintaimu. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, "Wahai Mu'adz, maukah engkau aku berikan suatu nasihat? Janganlah tinggalkan di penghujung salatmu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ya Allah, tolonglah aku di dalam beribadah, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dalam musnadnya. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa mudah melakukan ibadah kepadanya, serta mudah meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah dan Rasulnya larang. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita ketahui apa itu muhasabah, hendaknya kita juga ketahui apa manfaat dari muhasabah tersebut. Manfaat yang pertama adalah memperingan hisab kita pada hari akhir nanti. Seperti yang dikatakan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak, itu akan memudahkan kalian. Timbanglah amalan kalian sebelum kalian ditimbang. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tidak ada satupun yang tersembunyi darimu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Fudail ibn Iyad mengatakan, mukmin yang rajin adalah mukmin yang senantiasa mengoreksi dirinya dan tahu bahwasanya ia kelak akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang munafik sebaliknya, ia enggan mengoreksi dirinya, ia enggan mengintrospeksi dirinya, ia enggan memuhasabah kembali dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya yang senantiasa mengoreksi dirinya sebelum malaikat maut menjemputnya. Kemudian yang kedua, orang tersebut terus berada di dalam petunjuk, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baghdadi dalam tafsirnya. Seorang bisa terus berada di dalam petunjuk apabila ia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Orang tersebut akan terus berada di dalam petunjuk. Kemudian yang ketiga, mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidaklah bisa hilang ataupun sembuh melainkan dengan mengoreksi dirinya, mengintrospeksi dirinya, memuhasabah kembali dirinya, apa yang telah dilakukan oleh hatinya sehingga hatinya bisa terluka, bisa sakit. Inilah apa harusnya kita mengoreksi diri kita lagi. Kemudian yang keempat, selalu menganggap dirinya penuh dengan kekurangan dan tidak tertipu dengan amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Kemudian yang kelima, membuat dirinya tidak takabur atau tidak sombong. Seperti yang dicontohkan oleh Muhammad ibn Al-Wasi rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kana lid-dunubi rihun ma qadara ahadun ayyajlisa ilayya." Andaikan dosa itu memiliki bau, tidak ada satu orang pun yang mau duduk di sampingku. Subhanallah. Jikalau semua orang, andaikan semua orang tidak menganggap dosa itu remeh, maka Allah akan berkahi hidupnya, maka Allah akan muliakan dirinya. Inilah yang dicontohkan oleh Muhammad ibn Al-Wasi. Kemudian yang keenam, seorang akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dijelaskan dalam tafsirnya, Ibnu Asakir pernah menceritakan tentang Al-Faqih Salim Ibn Ayyub Ar-Razi rahimahullah. Beliau terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya. Ia tidak pernah membiarkan waktunya tanpa faidah. Kalau kita menemuinya, pasti waktu Salim Ar-Razi digunakan untuk memurojaah pelajarannya, mempelajari kitab-kitab para ulama, mengkajinya, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapapun hendaklah mengoreksi dirinya, memuhasabah kembali dirinya, baik orang itu bodoh ataupun orang itu berilmu. Karena manfaat yang besar
yang telah kita sebutkan di atas. Dan sebelum beramal, hendaknya kita juga mengoreksi apa yang akan kita kerjakan, dan setelahnya apa yang telah kita kerjakan. Jangan sampai amalan kita menjadi amilatun nasibah tasla naron hamiyah, bekerja keras lagi kepayahan, malah memasuki api yang sangat panas. Jamaah sidang Jumat rahiman wa rahimakumullah, itulah beberapa manfaat dari muhasabah. Kemudian hendaknya kita juga ketahui beberapa cara untuk memuhasabah diri kita. Yang pertama, kembali lagi wajib untuk kita mengoreksi diri kita. Apakah diri kita memiliki kekurangan ataukah tidak? Karena melaksanakan suatu kewajiban itu adalah hal pokok di dalam agama dibandingkan dengan meninggalkan suatu yang haram. Kemudian yang kedua, mengoreksi diri dalam hal yang haram. Apakah masih kita lakukan ataukah tidak? Seperti contoh, jikalau kita masih berinteraksi dengan riba, hendaklah tinggalkan dan berlepas diri darinya. Jikalau kita memang pernah mengambil hak orang lain, hendaknya kita kembalikan serta meminta maaf kepada orang tersebut. Jikalau kita pernah menggibah orang tersebut, orang lain, hendaknya kita minta maaf dan doakan dengan doa-doa kebaikan. Dan masih banyak contoh lainnya. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat rahiman wa rahimakumullah, kita diperintahkan untuk bertaubat, untuk menyesal, dan untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Ditambah lagi dengan kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan untuk menutupi amalan-amalan kejelekan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa aqimis sholata tarafin nahari wa zulafan minal laili innal hasanat yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menutupi perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat 114. Kemudian yang ketiga, mengoreksi diri atas kelalaian yang telah kita lakukan. Kelalaian kita, sibuk dengan permainan, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan urusan dunia kita. Apakah pekerjaan kita itu bisa menabatkan atau bisa memberikan manfaat kepada kita, atau malah menimbulkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang keempat, mengoreksi diri dengan apa yang telah dilakukan oleh anggota badan kita. Apa yang telah dilakukan oleh kaki kita, tangan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, serta lisan kita. Sudahkah anggota badan kita melakukan ketaatan? Sudahkah anggota badan kita melakukan kebaikan? Bagaimana caranya kita harus menyibukkan anggota badan kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, mengoreksi diri dalam niat, yaitu bagaimana niat kita di dalam beramal, ataukah lillah atau li ghairillah. Karena niat seperti hati, dapat berubah-ubah dan terombang-ambing. Jamaah sidang Jumat rahiman wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati hambanya yang senantiasa mengoreksi dirinya dan memberikan taufik serta hidayahnya. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzab fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahiman wa rahimakumullah, dalam khutbah kedua ini khatib memperingatkan kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa mengoreksi diri kita, mengintrospeksi kembali diri kita, memuhasabah kembali diri kita, dan terus meminta pertolongan serta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita beribadah kepadanya. Sebagai contoh, para salaf kita terdahulu seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menghukumi dirinya dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200.000 dirham karena luput darinya sholat asar secara berjamaah. Lihatlah bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah luput darinya sholat secara berjamaah.
Sebagai gantinya beliau malah menghidupkan malamnya seluruhnya. Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah pernah luput darinya 2 rakaat sunnah sebelum fajar. Untuk tebusannya beliau mengganti dengan membebaskan 1 orang budak. Ibnu Aun rahimahullah pernah melakukan kesalahan ketika ibunya memanggil, beliau menjawab dengan suara yang keras. Sebagai gantinya beliau membebaskan 2 orang budak. Lantas bagaimana dengan kita? Kita sudah banyak lalai, namun tidak sadar untuk memperbaiki diri kita. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh barokah ini, yang penuh dengan kemuliaan ini, kami ingatkan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat kepadanya maka Allah akan ganti dengan 10 kali lipat solawat. Dan juga tidak lupa nantinya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengangkat penyakit wabah yang menjangkiti negara kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.